Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah aktuaria. Di sini akan menjelaskan tentang asuransi jiwa seumur hidup. Anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Laili Puspasari dengan NIM belakang 6, yang kedua ada Hadi Prayogi dengan NIM belakang 76, dan yang ketiga ada saya sendiri, Citra Imama dengan NIM belakang 15. Apa yang terbayang dalam benak Anda pada saat Anda mendengar kata asuransi jiwa? Apakah investasi, proteksi, uang tambahan, tabungan, atau Anda tidak tahu? Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi, untuk asuransi jiwa sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, biasanya di antara tertanggung, pemegang polis, dan juga perusahaan asuransi yang sepakat untuk menanggung kerugian finansial bersama. Tujuan dari asuransi jiwa sendiri yaitu untuk menanggung seseorang terhadap kerugian finansial tak terduga yang biasanya akibat meninggal dunia. Asuransi jiwa seumur hidup sendiri merupakan perlindungan jiwa seumur hidup dengan pembayaran premi yang tetap. Asuransi jiwa seumur hidup menjamin akan pembayaran uang penanggungan kapan saja ketika pemegang polis meninggal dunia. Tujuan dari asuransi jiwa yaitu sebagai jaminan bagi nasabah karena asuransi jiwa bisa memberikan proteksi atas resiko kematian sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup ahli waris dan mencegah terjadinya kerugian terhadap resiko. Lalu, asuransi jiwa juga bisa dijadikan sebagai tabungan nasabah karena asuransi jiwa dapat membantu mengelola keuangan dengan baik sekaligus dapat manfaat tambahan berupa investasi. Lalu asuransi jiwa juga bisa digunakan untuk pemerataan biaya dan tabungan untuk pensiun di masa depan. Manfaat dari asuransi jiwa seumur hidup yang pertama sebagai proteksi diri dari kematian, yang kedua sebagai perlindungan finansial kepada tertanggung seumur hidup, lalu yang ketiga juga mendapatkan pertanggungan untuk biaya perawatan penyakit kronis. Produk-produk asuransi jiwa yang ada di Indonesia sendiri, yakni yang pertama ada Prudential yang didirikan pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC London, Inggris. Sejak memunculkan produknya yang dikaitkan dengan investasi atau unit link pada tahun 1999, Prudential Indonesia telah memimpin pasar atas produk tersebut di Indonesia. Untuk Prudential sendiri juga sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada AXA Life, di mana AXA Indonesia merupakan bagian dari AXA Group yang merupakan perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia. Untuk perusahaan AXA sendiri beroperasi dengan fokus pada asuransi jiwa, asuransi umum, dan manajemen aset melalui beragam jalur. Yang ketiga ada AIA Life yang merupakan perusahaan asuransi dan keuangan multinasional Hong Kong yang didirikan Amerika. AIA Life sendiri menawarkan berbagai asuransi, layanan keuangan, asuransi jiwa individu dan bisnis, asuransi kecelakaan, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada Allianz. Allianz sendiri merupakan perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah baik personal maupun perusahaan. Allianz sendiri telah memulai di Indonesia dengan kantor perwakilan pada tahun 1981, di mana nasabah Allianz sendiri bisa mendapatkan asuransi properti, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada Manulife yang merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, didirikan pada tahun 1985 sebagai penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada, dan Amerika Serikat. Manulife sendiri saat ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya untuk mekanisme layanan asuransi jiwa seumur hidup sendiri, yang pertama ada pendaftaran asuransi jiwa, yang kedua pembayaran premi, yang ketiga yaitu masa luasa, yang keempat masa mempelajari polis, yang kelima pengajuan klaim, yang keenam perlengkapan dokumen klaim, dan yang ketujuh yaitu pembayaran klaim. Untuk selanjutnya ada jenis layanan. Untuk jenis layanan yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka. Produk asuransi jiwa berjangka merupakan jenis asuransi yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan. Periode tersebut bisa 1, 5, 10, 15, dan 20 tahun, ataupun sampai dengan batas usia tertentu. Keunggulan asuransi jiwa ini adalah besar preminya relatif rendah dibandingkan dengan produk asuransi jiwa lainnya.
Yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup. Nah, produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi seumur hidup tertanggung. Asuransi jiwa ini dapat berfungsi sebagai instrumen investasi dengan imbal hasil tetap. Untuk yang ketiga ada asuransi jiwa dwiguna. Nah, untuk asuransi jiwa dwiguna ini adalah produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini memberikan imbal hasil yang pasti sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dana pendidikan anak atau persiapan dana pensiun. Untuk yang keempat adalah asuransi jiwa unit link. Nah, produk asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu memberikan proteksi asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai di mana setiap saat nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasi tersebut. Jika ingin mempunyai asuransi jiwa dan ingin berinvestasi namun tidak paham tentang investasi, maka Anda dapat memilih asuransi jiwa ini. Untuk yang selanjutnya adalah tentang kajian matematika. Nah, yang pertama ada cara menghitung fungsi survival dengan cara sebagai berikut, yaitu Sx sama dengan PR X lebih besar X, di mana X lebih besar sama dengan 0. Untuk fungsi survival dengan fungsi distribusi adalah Sx sama dengan 1 min F indeks X kali X. Untuk kajian matematika selanjutnya adalah menghitung nilai anuitas awal seumur hidup dengan cara alfa X sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai omega min X min 1 V pangkat T TPX. Untuk selanjutnya adalah anuitas akhir seumur hidup adalah alfa X sama dengan sigma T sama dengan 0 sampai omega min X min 1 V pangkat T plus 1 T plus 1 PX. Untuk yang selanjutnya ada premi tahunan dan premi tunggal. Premi tunggal menurut Vitami tahun 1993 adalah pembayaran resmi asuransi yang dilakukan pada waktu kontrak asuransi disetujui. Untuk yang premi tahunan yaitu pembayaran di awal tahun yang besarnya bisa sama atau berubah. Nah, di sini slide berikut rumus perhitungannya. Kemudian ada rumus fungsi survival distribusi kompleks, yaitu Sx sama dengan E pangkat min B per ln C dikali C pangkat X min 1. Kemudian untuk rumus percepatan mortalitas ada mu X sama dengan B kali C pangkat X. Kemudian untuk menghitung banyaknya seseorang yang berusia X tahun akan bertahan hidup sampai dengan T tahun dirumuskan sebagai berikut. Perlu Anda ketahui bahwa di dalam distribusi kompleks itu sendiri ada dua parameter, yaitu parameter B dan parameter C. Nah, nantinya kedua parameter ini akan diestimasi menggunakan metode persamaan likelihood. Untuk rumusnya persamaan likelihood bisa dilihat di slide berikut. Kemudian untuk turunan pertama pada fungsi likelihood. Kemudian untuk nilai anuitas jiwa awal seumur hidup untuk seseorang yang berusia X tahun berdasarkan distribusi kompleks dirumuskan sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu asuransi jiwa seumur hidup merupakan asuransi dengan pembayaran premi tetap dan dibayarkan tiap tahun selama pemegang polis masih aktif atau masih hidup. Produk asuransi ini memiliki tarif premi yang tetap dan tidak dapat mengalami peningkatan. Apabila polis tidak aktif sampai tertanggung meninggal dunia, biasanya masih memperoleh nilai tunai yang telah dijanjikan dengan dikurangi biaya-biaya penutupan polis serta biaya yang lainnya. Kemudian untuk ide penelitiannya, kami memiliki ide penelitian dengan judul deteksi transaksi kesalahan yang disengaja pada pengajuan klaim asuransi jiwa seumur hidup dengan menggunakan metode artificial animal network. Dari hasil penelitian ini diharapkan para pemegang polis asuransi yang mengalami kendala atau kesalahan penolakan saat pengajuan klaim asuransi dapat mengetahui dengan jelas di mana letak kesalahannya dan tetap bisa dan mau untuk mengajukan klaim asuransi kepada perusahaan terkait.